Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bergabung kembali di channel CSTV Wanasari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih belum bisa tatap muka, insya Allah saya akan terus membagikan ilmunya. Mudah-mudahan kelak bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Kalau minggu yang kemarin kita sudah membuat sebuah animasi, yaitu animasi stop motion. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya membuat sebuah animasi, terutama animasi 2 dimensi yang menggunakan komputer. Ada beberapa langkah yang harus dipahami terlebih dahulu. Sebelum membuat animasi komputer, tentu kita harus mempunyai perangkat PC-nya dahulu ya. Baik itu notebook, laptop, atau PC yang bisa digunakan. Adapun perangkat yang harus diinstal atau software yang harus diinstal, yaitu ada Adobe Flash. Nah, ini nanti kita akan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Ya, ini aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi. Kalau kalian belum paham tentang Adobe Flash, ini adalah produkan dari Adobe ya. Adobe itu ada Photoshop, ada buat ngedit video, Adobe Premiere, dan masih banyak yang lainnya. Baik, langsung saja kalian nanti install terlebih dahulu. Nah, setelah terinstall maka akan ada tampilan seperti ini di layar. Kemudian kalian bisa buka, double klik seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan awal dari Adobe Flash ya. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah terbuka, marilah kita lihat-lihat terlebih dahulu ada apa saja di sini ya. Contohnya kita ada advertising ini, kita buka. Nah, di sini ada advertising, yaitu untuk iklan ya, dan banyak sekali modenya dan ukurannya. Ini ya. Kemudian ada Air for Android. Ini menyesuaikan ukuran dari Android ya. Kemudian ada salah satu template untuk accelerator, flying, option menu, dan sebagainya. Kemudian yang di template ini ada lagi salah satunya animation. Nah, ini ada advertising di sini ukuran ya. Kemudian ada animasi, contohnya ini kita lihat-lihat, ini animasi. Kemudian ada banner, ini digunakan untuk banner website ya. Lalu ada media playback, ini digunakan untuk media play video ya. Ini ada simbol foto album dan sebagainya. Kemudian ada untuk template presentasi ya, kita misalkan menggunakan PowerPoint nih. Nah, ini sudah ada juga di sini. Kemudian ada yang lainnya mungkin di sini ya, masih banyak lagi. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas ke action script ya. Ini di create new. Di create new itu ada action script 30, action script 20, kemudian ada Air for Android, ISO, dan lain-lain ya. Nah, di bagian kanan itu ada learn, dimana kalau kita buka ini, misalkan kita klik ya, ini akan membuka browser dan menuju ke halaman Adobe, dan itu adalah tentang tutorial flash, simbol, dan sebagainya.
dan di bawah sini ada recent item ya. Kalau kalian belum pernah membuat dokumen, maka di sini tidak ada ya. Seperti ini masih kosong karena kita belum membuat sebuah dokumen atau animasi. Tapi kalau sudah membuat, maka otomatis akan ada di sini. Itu ada recentnya. Langsung saja kita masuk ke dokumen baru ya. Misalkan kita masuk dengan menggunakan dokumen baru ActionScript 3.0. Nah, ini kita sudah buka ya. Ini menggunakan program script 3. Langsung saja kita ke menu ya. Di sini ada beberapa menu. Pertama ada file. Ini untuk membuat dokumen baru ya. Kemudian open untuk membuka dokumen yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk browse in Brave, ini digunakan untuk tool yang namanya Adobe Flash, menjembatani program Adobe 1 ke program Adobe lainnya. Open Recent ini adalah untuk recent aplikasi yang sudah kita buat. Close kembali, kemudian save untuk menyimpan file ya. Kemudian save as ini menyimpan dan mengcopy, jadi file aslinya masih tetap ada ya. Kemudian ada save as template. Save as template ini kita bisa reuse, kita bisa gunakan dokumen untuk yang akan datang dengan punya template yang sama. Ada save all dan sebagainya. Kemudian di bawah lagi ada import. Import ini digunakan untuk mengimport atau memasukkan gambar, misalkan ya, sound, video, atau gambar-gambar GIF ya, itu kita bisa import di sini. Kemudian export ini adalah untuk mengekspor image. Ya, di sini export image, untuk export selection, kemudian export movie atau video. Selanjutnya di bawahnya ada publish setting, dimana publish ini adalah salah satu fitur Flash dimana kita bisa Flash ya, mempublish, dimana kita akan menggunakan misalkan di website ya, atau menjadi file SVF. Kalau misalkan kita sudah membuat yang namanya Flash, kita bisa simpan di file eksportan utama Flash yaitu SVF. Kemudian kita bisa jalankan langsung menjadi aplikasi Windows juga. Kemudian publish preview ini untuk mempreview. Publish ini untuk melakukan action publish, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Action script setting digunakan untuk yang ini, action untuk men-setting action script. Action scriptnya ada tambahan atau mungkin yang lainnya dan yang lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke menu edit. Ada edit ini undo, redo dan sebagainya ya. Kemudian ada paste in center untuk mempress objek di tengah. Kemudian ada paste spesial, flash in page sini ya. Ini untuk mengcopy ke tempat yang sama ya. Kemudian duplicate untuk menduplikat ya. Pin and replace untuk menemukan teks. Ada VNext untuk melanjutkan, ada timeline untuk mewaktu ya, press dan sebagainya. Nah, kemudian ada sini font ya, ini font mapping untuk tipe font. Kemudian ada simbol, ini simbol-simbol dari teks sendiri untuk pengaturan Flash.
custom tools panel di sini. Kemudian selanjutnya di view ini kita misalkan untuk butuh review ya di sini, first review, next, yes ya. Kemudian zoom in memperbesar dokumen, zoom out untuk memperkecil dokumen. Kemudian ini magnification untuk dokumen juga terbesar. Kemudian view mode digunakan untuk hal-hal yang perlu saja ini. Dan ruler ada penggaris ya, untuk penggaris. Kemudian ada grid, kotak-kotak untuk melepaskan dokumen, nanti ada garis-garisnya ya. Kemudian ada snapping untuk membantu gridnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk new symbol ya, di insert new symbol ini untuk membuat simbol. Simbolnya apa? Misalkan kita movie clip atau grafik ya, seperti itu. Kemudian ada motion twin, ini motion twin, shape twin untuk membuat pergerakan, timeline untuk membuat layer folder, frame dan sebagainya. Kemudian ada scene, ini membuat adegan-adegan ya, beberapa adegan disatukan nanti di scene. Kemudian ke modify, ada dokumen, bitmaps, simbol, shape, ini untuk biasanya beberapa gambar ya dan sebagainya. Kemudian ada timeline, transform, rank, elegant, group ya. Di timeline nanti kita akan bahas tentang keyframe. Ini ada keyframe. Jadi keyframe itu digunakan untuk mengubah di mana titik itu bisa kita rubah gambarnya ya. Kemudian untuk transform ini perpindahan, rank untuk mengelompokkan objek. Kemudian untuk teks, di sini ada teks, font, ini mengenai fontnya, jenis font, size ini umum ya, sudah bisa semua jenis-jenis font di sini ada. Kemudian selanjutnya kita masuk ke komen. Nah, di komen ini sifatnya seperti kalau misalkan kita ingin membuat hal-hal pekerjaan itu menjadi praktis, itu bisa menggunakan komen ya, convert simbol dan lain sebagainya ya. Kemudian ada kontrol, sebelah kanan ini kontrol. Kontrol ini digunakan untuk misalkan play animasi, rewind, play ulang ya. Kemudian ada test movie, ini fitur yang merupakan penting ya, bisa melihat pengetesan terhadap file SWF yang sudah kita buat. Jadi kita bisa melihat pergerakan objek yang kita buat, atau misalkan game yang kita buat. Jadi sebelum kita publish menjadi sebuah aplikasi itu bisa kita lihat. Kemudian test scene ini untuk mengetes kalau test movie sebagian dokumen, kalau ini test scene itu bagian-bagian tertentunya saja. Kemudian ada clear ya, clear pembersih ya. Kemudian untuk sound ini suara ya. Selanjutnya ke debug, ini untuk jenis-jenis yang mengetahui error ya, atau tidak sesuai.
window ini untuk menduplikat window yang baru. Kemudian ada toolbar, ada main, controller, dan edit bar. Tapi biasanya digunakan untuk edit bar saja. Kemudian timeline, ada motion editor di sini ya. Motion editor di sini, motion editor. Kemudian tool, property itu umum. Kemudian ada library, ini untuk library, command library, button, flash, sound, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir di sini ada help atau bantuan ya. Ini bantuan di sini ada flash help dan sebagainya. Ini jenis-jenis bantuan semua. Baik. Kemudian kita akan menuju ke stage. Di sini kalau misalkan kita sudah membuka sebuah dokumen, ini adalah stage. Stage itu papan kerja di mana kita bisa menempatkan objek yang bisa tampil di sini di kotak yang putih ini. Ini adalah stage atau papan kerja. Jadi action objek-objek itu ditampung di sini di stage papan kerja. Di istilahnya ini diibaratkan dengan lembaran kertas. Jadi kalau kita menggambar ya di atas kertas ini. Kemudian di atas ini ya, misalkan di sini dokumennya misalkan file new, nanti akan muncul di sini. Jadi ini dokumen 1, dokumen 2 kalau kita buka new lagi ya. Kemudian ini ada scene. Ini scene 1 ini maksudnya ini adalah adegan pertama ya. Adegan pertama. Nah, ini adegan. Kemudian kita juga bisa membuat scene-scene yang lainnya. Kemudian di sini ada edit scene. Kemudian di sini ada edit simbol. Misalkan kita mau mengedit simbol tertentu ya. Ini kalau kita buka di sini scene-nya 1 karena di sini masih baru ada 1 scene. Kemudian ini untuk tampilan ya, window. Kalau kita klik fit in window, tampilnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan show frame seperti ini, kalau show all seperti ini, kemudian 25% dia akan menjadi kecil ya. 100% seperti itu. Kemudian sebelah kiri di sini ada tool ya. Ini tool. Toolnya di sini kita pindah saja. Oke. Ini sebelah sini ada tool ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini ya, ini adalah tools, dimana tools ini adalah yang pertama ini untuk selection tool, digunakan untuk menyeleksi objek. Kemudian ada sub selection tool, digunakan untuk menseleksi objek hal-hal yang detail. Misalkan untuk sisi objek mau diedit menggunakan ini. Kemudian ada free transform tool untuk mengecilkan, memutar, membalik objek ya. Ini di free transform tool. Kemudian ada di sini
3D rotation tool. Kita bisa membuat 3 dimensi dari objek yang kita buat. Tapi ini hanya berlaku di program ActionScript 3. Kemudian ada lasso tool untuk memotong objek. Ya. Kemudian ada pen tool, ini untuk membuat handwriting atau mungkin untuk bentuk-bentuk seperti tanda tangan ataupun bebas. Kemudian ada text tool, ini untuk membuat teks, ya. Istilahnya teks biasa seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian ada line tool untuk membuat garis. Kemudian ada rectangle tool untuk membuat kotak. Nah, jadi kalau misalkan kita buka di sini, ya, ini dibuka di sini, ya, segitiganya. Ini ada rectangle tool, oval tool, rectangle primitive, oval primitive, polygon, dan sebagainya. Kemudian di pen juga, ini kalau kita buka ini ada banyak, ya. Di sini ada banyak. Ini bisa diklik segitiganya seperti ini. Ini juga ada pen tool, add, unsort, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang di sini adalah pensil. Ya. Pensil tool untuk menggambar biasa. Kalau misalkan dicontohkan, misalkan seperti ini, ya, ini. Kemudian ada di sini brush, ya, ini brush, gitu. Nah, di sini untuk deco tool untuk membuat background tertentu. Misalkan kita membuat seperti ini, ya. Ini untuk membuat. Kemudian di sini ada bone tool untuk membuat animasi pergerakan karakter, misalnya manusia. Jadi misalkan animasi itu kan ada pergerakan seperti tulang, ya. Ini untuk membuat persendian manusia. Kemudian yang di sini ada pin bucket, ya, untuk mewarnai bidang tertentu. Ya. Ini pin bucket tool. Kemudian ada outlet tool. Kemudian di sini ada hand tool, ini untuk menggerakkan, ya. Jadi untuk memegang dokumen tertentu. Ini untuk memindahkan. Kemudian ini untuk memperbesar, ya. Atau misalkan kita bisa mengecilkan dengan Ctrl AL, ya. Ini. Ini ada penghapus, tadi untuk menghapus, ya. Oke, mungkin sekian aja dari video saya yang pertama ini tentang pengenalan software dari Adobe Flash yang sangat singkat ini. Nanti kalian di rumah bisa buka-buka bukunya, silahkan cari di internet, banyak yang mengenai berhubungan dengan Adobe Flash. Situ tentang menu-menunya banyak sekali, nanti kalian bisa pelajari supaya ketika praktek kalian sudah bisa menguasainya. Untuk kesempatan kali ini itu saja dulu, nanti kita akan melanjutkan dengan video tutor yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.